Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini insyaallah kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah. Adalah anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan insyaallah hidup kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keluarga kita dalam keadaan yang lebih baik hari ini. Pasangan kita adalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai, yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih membahas tentang agar hidup kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang selalu menjaga kebersihan hatinya. Ingat, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada riwayat yang lalu dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menjaga kebersihan hatinya dari dosa dan maksiat. Karena itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Ala inna fi jasadil mudghah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka baiklah seluruh kehidupan manusia itu. Manakala daging itu rusak, maka rusaklah seluruh kehidupan manusia itu. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Hati inilah yang merupakan sumber dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala kita senantiasa menjaga kebersihan hati kita, maka insya Allah kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga kebersihan hati itu? Ternyata orang yang menjaga kebersihan hati itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan, at-taqwahu hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Rasulullah menunjuk pada jantungnya. Rasulullah menunjuk pada kalbunya. Manakala kalbu ini baik, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupan akan baik. Kehidupan akan melimpah. Kehidupan akan bahagia, kehidupan akan sejahtera. Karena itu, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya lapangan terbang. Lapangan terbang kalau sudah baik, kalau sudah mulus, maka pesawat itu akan datang kepadanya. Semakin panjang lapangan terbangnya, semakin besar lapangan terbangnya, maka besar pula, sahabat, pesawat itu akan datang kepadanya. Karena itu, begitulah kondisi hati manusia. Semakin lapang hati kita, semakin bersih jiwa kita, akan semakin pula datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan besar dalam kehidupan kita. Karena itu, bagaimana diri kita untuk menyiapkan hati kita? Menyiapkan hati kita adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bertakwa adalah hati yang senantiasa berada di dalam ingat zikrullah, senantiasa di dalam kehidupannya menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala
akan janjikan dari jalan keluar yang akan dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka sama sekali. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu apabila kita ingin selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan hati kita, bersihkan hati kita, jiwa kita. Manakala hati kita senantiasa dalam keadaan bersih, maka insya Allah kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati kita agar senantiasa bersih? Yang pertama itu adalah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit. Baik penyakit cinta dunia maupun penyakit-penyakit hati seperti amarah, dendam, riya, ujub. Manakala penyakit-penyakit hati kita tidak buang jauh-jauh, maka insya Allah hati ini akan menjadi sehat. Ketika hati kita menjadi sehat, maka kehidupan kita akan menjadi sejuk insya Allah. Ketika hati kita bersih, kehidupan akan bertambah sejuk. Seperti satu ruangan kita ini, apabila ruangannya bersih, kemudian AC-nya sudah dicuci dengan baik, maka seluruh ruangan ini akan sejuk. Nah, kehidupan kita pun akan terasa sejuk, akan terasa manakala rumah kita, hati kita ini adalah dalam keadaan senantiasa kita bersihkan. Bersihkanlah kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Karena pada hari itu tidak akan berguna lagi harta kita, anak-anak kita. Yang akan sangat berguna adalah hati yang lapang, hati yang damai. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar hati kita dalam kondisi senantiasa damai, bersih, maka ikhlaskan seluruh apa yang kita lakukan. Ridho dari segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita, baik yang kita senangi maupun yang kita tidak senangi. Semakin kita ikhlas menjalankan segala sesuatu, akan semakin bahagia hidup kita, akan semakin lapang jiwa kita, akan semakin bersih jiwa kita. Namun segala sesuatu apabila kita lakukan menggerutu, ya, banyak mengeluh, maka hati kita akan semakin sempit, hati kita akan semakin keruh. Manakala hati sempit, ya, hati keruh, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan tidak mudah datang dalam kehidupan kita. Ibaratnya lapangan terbang, dia sempit, dia kotor, maka tidak ada pesawat yang akan mau mendarat di sana. Begitulah hati kita kiranya. Karena itu kita ikhlas, kita ridho dari setiap apapun yang kita lakukan, yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka semakin kita ikhlas, ya, semakin kita ridho, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin ekonomi kita kurang, ridholah, terima dengan lapang dada. Dan kita yang kurang baik, maka ridholah, terimalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kehidupan kita, semuanya adalah baik buat kita. Tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita yang itu membuat kita susah. Semuanya menjadi pelajaran buat kita. Allah sangat tahu, Allah maha baik. Dari segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Dan inilah cara kita melapangkan hati kita. Rezeki akan datang, kehidupan lebih akan datang, keberuntungan akan datang manakala hati kita sudah lapang, karena kita sudah ridho dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudaraku, pada hari ini materi yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menginspirasi dalam kehidupan kita, terutama bagi keluarga saya dan keluarga kita semua insya Allah. Terima kasih sahabat.
atas perhatian kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.